banjir yang nggak ada di Solo sama Kota Belitung. Berapa tahu Pak, berapa jumlah daerah rawan banjir di Jakarta? Data yang kami punyai ada 51 tempat. Ada 78. Oh iya. Saya ingin menyampaikan begini Pak. Dari 78 daerah rawan banjir itu yang diselesaikan dengan kanal banjir barat dan kanal banjir timur itu ada 16 lokasi. Lalu bagaimana selesaikan dengan cara apa banjir di lokasi-lokasi yang tidak tercover atau tidak diselesaikan dengan kanal banjir barat dan kanal banjir timur? Di sebelah selatan barat, saya kira sudah dimulai dibangun oleh Kementerian PU yang namanya Cengkareng Drains, yang itu menjadi tampungan dari sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Banjir kanal timur itu juga dibangun oleh Kementerian PU, dan juga ini adalah banjir yang ada di selatan dan bagian timur. Saya kira kalau ada integrasi antara drainase dan kanal-kanal banjir itu, saya kira penyelesaian banjir juga akan segera bisa Jadi dilakukan. Bapak menyampaikan ini yang dibangun Kementerian PU, dibangun Kementerian PU, yang dibangun itu dari DKI sendiri yang mana? Setahu saya belum ada. Karena yang ada di banjir kanal timur itu pemerintah DKI hanya urusan pembebasan tanah. Tapi proyeknya adalah proyeknya Kementerian PU. Betul. Bagaimana itu bisa ditingkatkan kualitasnya? Nah, saya ingin tanya satu hal lagi masalah penurunan muka tanah, karena penyedotan air tanah yang berlebihan oleh masyarakat. Di misi-misi yang Bapak tadi sampaikan tidak terlihat bagaimana kandidat nomor 3 ini mengatasi pengambilan air tanah yang luar biasa oleh masyarakat dari industri. Apa yang akan Bapak lakukan? Kalau PDAM Jakarta bisa menyiapkan air itu, orang atau perusahaan atau hotel tidak perlu harus ambil air dari tanah. Dari mana air? Banyak. Sumber-sumber air di Jakarta banyak sekali. Ada 13 sungai yang ada situ-situ juga yang bisa diolah dan dipakai oleh PDAM. Tetapi yang paling penting menurut saya, terutama untuk kalangan bawah, PDAM harus menyediakan sebuah air yang bersih, tetapi dengan harga yang sangat murah dan kalau perlu disubsidi dari pemerintah DKI. Ya, waktunya habis. Berikan aplaus sekali lagi kepada kita beralih ke pasangan selanjutnya, pasangan nomor urut 4. Bapak-bapak, waktu Anda kami mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara tanah air dan saudara-saudara sekalian dari Jakarta, selamat malam dan semoga sejahtera selalu bagi kita semuanya. Dari kota ke Marunda, juga lewat Jatinegara. Saudara-saudara, yuk kita sukseskan Pilkada Jakarta untuk wujudkan Jakarta yang sejahtera, modern dan berbudaya. Itulah visi kami, mewujudkan Jakarta yang sejahtera, modern dan berbudaya. Sejahtera karena kami membuat program untuk menghadirkan warga Jakarta yang terkurangi beban-beban ekonominya dengan menghadirkan program untuk memenuhi pendidikan bagi anak-anak kita 12 tahun, baik itu di sekolah swasta maupun di sekolah negeri, akan diupayakan pendidikan gratis. Demikian juga tentang masalah kesehatan yang akan dijawab mereka. Demikian juga kita akan menghadirkan Jakarta yang modern, Jakarta menjadi utama, kota utama, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di ASEAN, dengan menghadirkan Jakarta yang smart city, dan tentu saja berbudaya artinya adalah kita akan menghadirkan Jakarta yang budayanya ada berbasiskan pada hukum, menghadirkan Jakarta yang green city, dan semuanya harus berbasiskan pada penghormatan kepada kaum wanita, kaum perempuan yang merupakan ibu dan kawan dan saudara kita semuanya. Baik, ini sudah disampaikan pasangan nomor 4. Bersilakan menulis Dr. Henry. Terima kasih kandidat nomor 4 untuk menyampaikan visi misi. DKI Jakarta menurut visi Anda itu akan menjadi Jakarta
Jakarta modern. Ya, artinya akan didukung oleh sektor jasa tentu saja. Pertanyaan saya, dengan tadi paparan saya tentang tingkat partisipasi sekolah Pendidikan Jakarta itu bisa menjadi modal besar untuk benar menghadirkan partisipasi, menghadirkan realisasi dari program-program terkait dengan masalah sektor jasa. Dan apalagi bila kemudian kita akan lebih banyak lagi dan akan memutuskan lagi tingkat sekolah dan atau pendidikan yang link dengan lapangan kerja. SMK pun diperbanyak dan di Jakarta ini SMK juga berkeunggulan juga sangat banyak. Dan itu dilakukan, saya kira salah satu upaya dengan pendidikan menghadirkan peningkatan partisipasi publik dari sisi sektor jasa juga akan bisa diberikan. Saudara kandidat, tadi saya sampaikan bahwa partisipasi untuk pendidikan tinggi hanya 18%. Ya. Dan untuk pendidikan atas hanya 60%. Apa yang akan Anda lakukan dengan partisipasi yang rendah dari tingkat sekolah yang akan mendukung sektor jasa? Betul, salah satu di antara partisipasi yang rendah dari sisi sekolah menengah ya, karena sebagian dari mereka tidak bisa melanjutkan ke tingkat menengah atas, betul karena mereka dibantu dan tidak mampu dibantu untuk kemudian bisa melanjutkan. Bagaimana caranya kebijakan program dan penganggarannya untuk pendidikan tinggi dan pendidikan atas? Pendidikan atas akan kita masukkan dalam agenda terkait dengan masalah penggratisan pendidikan di tingkat sampai tingkat SMA, baik itu swasta maupun pendidikan di tingkat yang negeri. Ada pendidikan tinggi tentu terkait dengan advokasi kita melalui Yayasan Beasiswa Jakarta, memberikan beasiswa bagi anak-anak Jakarta yang berkualitas, sehingga tidak semua orang yang harus ke pendidikan tinggi. Mereka yang berkualitas ke pendidikan tinggi, tapi mereka yang kemudian bisa masuk ke sektor kerja melalui SMK itu akan diutamakan. Bagaimana pembiayaan dari beasiswa tadi? Beasiswa bisa kita masukkan, sama ini juga ada Yayasan Beasiswa Jakarta yang memberikan beasiswa untuk anak-anak berkualitas di Jakarta, dan itu bisa dimaksimalkan. Dan untuk yang digratiskan, yaitu pendidikan sampai tingkat SMA atau SMK, baik itu swasta maupun negeri, itu masih bisa di-cover melalui anggaran yang ada. Dengan partisipasi yang baru 18%, berapa kira-kira anggaran yang Anda butuhkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan ini? Sekali lagi, kalau kita sudah bicara di tingkat pendidikan tinggi, tentu ini sudah masalah terkait dengan bagaimana individu daripada pelajar atau mahasiswa harus juga kemudian mereka dibangun kemampuan untuk fight, untuk kemudian mandiri. Jangan kemudian sudah mahasiswanya harus dibiayai oleh negara. Jadi mereka Baik, kami waktunya habis. Kita berlanjut ke paling selanjutnya. Pertanyaan, waktu Anda, kami mulai. Saya membaca visi misi yang ada di website, dan saya ada satu kata ya, tadi kata modern dan budaya, tapi saya tidak melihat kata kerjasama. Kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan instansi pemerintah pusat. Tadi kandidat pertama juga mengatakan persoalan yang sama dari masalah kerjasama ini. Bagaimana kira-kira kandidat keempat ini bisa mengefektifkan ya kerjasama dengan Pemda lain di sekitar Jakarta dan pemerintah pusat? Terima kasih Prof. Jadi tentu saja kalau kita sudah bicara tentang Jakarta yang sejahtera, modern, dan berbudaya,